السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين، وأمر بالاتحاد ودعا ونهى عن التفرق والتنازع في كتابه. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله للقلب الرحيم وخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap orang yang beriman, yang meyakini akan ada kehidupan akhirat, yang meyakini akan ada pembalasan setiap amal-amal perbuatan yang dilakukan di dunia, pasti semuanya menginginkan hidup di akhirat dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan. Setiap kita tentunya ingin hidup bahagia nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Ingin bahagia kita hidup nanti di akhirat yang kekal abadi. Dan kita tahu bahwa ketika kita berada di akhirat, hanya ada dua tempat yang Allah sediakan untuk kita semua, yaitu surga, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, dan neraka, tempat yang penuh dengan kesengsaraan dan siksaan. Maka siapapun di antara kita, pasti kita ingin semuanya masuk ke dalam surga, karena surgalah tempat yang akan penuh kebahagiaan. Namun saudara-saudaraku, ingatlah dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perbuatan manusia yang apabila itu dilakukan, maka Allah akan haramkan orang itu untuk masuk ke dalam surga. Salasatu harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, dan An-Nasai. Salasatu harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 perbuatan
Apabila itu dilakukan, maka Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi akan mengharamkan orang itu untuk masuk ke dalam surga. Siapakah dan apakah amal perbuatan yang akan menjadikan ia diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga? Yang pertama adalah mudminul khamr, manusia yang ketika hidupnya dia senantiasa meminum minuman yang memabukkan. Mudkhimul khamr. Dalam kehidupannya dia tidak terlepas dari mengkonsumsi minuman-minuman yang memabukkan atau mungkin jenis-jenis yang lainnya. Dan ia terus-menerus sampai akhir hayatnya dan dia tidak bertobat kepada Allah dari minuman-minuman yang memabukkan itu. Maka kalau orang itu terus melakukan itu dan ia tidak bertobat sampai akhir hayatnya, dia termasuk yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, kurang lebih maknanya adalah seseorang yang meminum seteguk minuman yang memabukkan itu bahkan 40 hari doanya tidak didengar oleh Allah. Yang kedua, yang akan menjadikan Allah murka kepada orang itu dan Allah haramkan ia masuk ke dalam surga, yaitu adalah wal'aqu liwalidayhi, seorang anak yang melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang membuat hati ibunya, ayahnya terluka, tersakiti, maka di saat itulah pintu surga akan ditutup oleh Allah. Kenapa? Karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada keriduan kedua orang tuanya, dan murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tuanya. Ketika hati seorang ibu sudah terluka, ketika hati seorang ayah sudah tersakiti oleh perbuatan anaknya, maka di saat itulah Allah akan murka kepada anak itu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan sabda, kullu dhunubi yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, oleh Allah, dosa itu akan ditangguhkan siksanya sampai nanti hari kiamat, atau sampai ia meninggal dunia, baru siksa itu akan Allah timpakan. Mungkin ketika ia berada di alam barzakh, alam kubur. Illa al-uquq al-walidain, fa inna Allah yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Kecuali dosa durhaka kepada orang tua, maka siksanya Allah akan timpakan kepada orang itu selagi dia masih hidup di dunia ini sebelum meninggal dunia. Itulah bagaimana
murkanya Allah kepada seorang anak yang berani menyakiti, melukai hati kedua orang tua. Saudara-saudaraku, bagaimana mungkin seorang anak melukai, menyakiti orang tua? Kalau dia renungkan bagaimana pengorbanan perjuangan orang tua kepadanya. 9 bulan ia sudah membuat ibunya menahan sakit mual. Ketika dia dilahirkan, ibunya mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Tidak sedikit seorang ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya. Tidakkah kita tahu bagaimana darah yang bersimbah ketika ibu kita melahirkan kita dulu? Air keringat pun keluar dari pori-pori tubuhnya karena di saat melahirkan kita, ibu mengeluarkan seluruh tenaganya. Bahkan ada seorang ibu yang tidak kuat lagi, sudah tidak berdaya lagi, sudah lemah tenaganya karena terkuras habis, sehingga ia harus disesar, dioperasi. Itulah perjuangan ketika kita lahir seperti itu, sudah menyusahkan ibu kita. Ketika kita lahir ke dunia, kita tidak berdaya saat itu, kita tidak bisa apa-apa di saat itu, maka ibulah yang mengurus kita siang dan malam tiada henti. Ibu kita yang senantiasa menjagai kita siang dan malam. Bahkan di saat kita pernah mungkin sakit dulu saat kita kecil, ibu terkadang semalaman tidak bisa tidur karena menunggui kita yang sedang sakit. Berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan oleh ibu ayah kita untuk kita, semuanya rela dan tidak pernah hitung-hitungan. Itulah dahsyatnya. Kenapa ibu dan ayah kita mau melakukan itu semua? Karena dia sudah dipercaya oleh Allah. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayangnya Allah diberikan kepada kita lewat wakilnya yang Allah pilih di dunia ini. Siapa wakil Allah untuk kita? Dialah ibu dan ayah kita. Dialah sebagai wakil Allah yang Allah percayakan untuk menyampaikan rahman rahimnya kepada kita. Dan kita sudah merasakan itu semua. Bagaimana sayangnya ibu dan ayah kita kepada kita. Maka siapapun di antara kita yang melukai, menyakiti hati ibu dan ayahnya, maka di saat itulah pintu surga Allah akan tutup. Dan saudara-saudaraku, siksa bagi anak yang durhaka kepada orang tua, Allah akan percepat. Bahkan selagi dia masih hidup, hati-hati ketika melukai, menyakiti hati orang tua. Hati-hati, Allah akan segerakan siksanya sebelum dia meninggal dunia. Na'udzubillah. Maka evaluasi diri kita. Kalau seandainya hidup kita saat ini sering ditimpa oleh musibah, sering silih berganti datang masalah-masalah, rasanya tidak henti-hentinya masalah itu datang lagi, ini sudah selesai, ada lagi yang baru. Hati-hati, bisa jadi ada dosa yang pernah kita lakukan kepada ibu dan ayah kita, namun kita belum sempat meminta maaf sampai saat ini. Segeralah, kalau selama hidup kita sering sempit, sering susah, segera temui kedua orang tua kita, minta maaf dan ridho. Dan yang ketiga yang akan Allah haramkan
seorang itu masuk ke dalam surga adalah waddayus alladhi yukirru fi ahlihil khabusa ma'a ilmi. Orang yang melakukan perbuatan dayus. Apa itu dayus? Dayus itu adalah membiarkan keluarganya melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Dibiarkan, tidak peduli kepada keluarganya. Keluarganya mabok, dibiarkan. Keluarganya tidak sholat, tidak pernah dinasehati. Keluarganya atau anaknya, dia punya anak perempuannya sudah balik tapi tidak menutup hijab, tidak ditutup rambutnya, dia biarkan. Membiarkan keluarganya dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dia tidak peduli dengan keluarganya. Itu adalah dayus. Hati-hati. Kewajiban kita adalah menasehati. Kalau anak kita tidak mengikuti nasihat kita, itu bukan urusan kita. Tapi kewajiban kita adalah menasehatinya. Supaya kita terhindar, terbebas dari dayus ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, dan Allah Maha menyaksikan setiap apa yang kita lakukan. Berbahagialah kalau masih ada dalam kehidupan kita, masih hadir kedua orang tua kita atau salah satunya. Ketika kita berjumpa dengan ibu ayah kita, menatap wajahnya saja, itu sudah dicatat oleh Allah seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Apalagi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada ibu dan ayah. Doa dari seorang ibu mustajab bisa menggetarkan arasnya Allah. Maka siapapun yang sering didoakan kebaikan oleh ibunya, maka akan hidup bahagia dia. Tapi ketika hatinya sering terluka, tercabik-cabik, terkecewakan oleh anaknya, maka hati-hati, kalau malapetaka musibah akan datang silih berganti. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir jami'al muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.